Tidak ada khalik, tidak ada makhluk. Itu juga dia. Teori yang pertama namanya isyraq, memancar, emanasi. Memancar itu antara yang memancar dengan yang dipancarkan itu satu. Matahari dengan cahaya satu. Cahaya itu bisa balik ke matahari, matahari itu bisa masuk ke cahaya. Orang dia sejenis kok. Satu, memancar. Nah, memancar. Makanya kalau ada antum dengar dia waktu ceramah, kita ini adalah percikan-percikan ilahi. Itulah dia. Itulah dia. Jadi pemahaman ini kata Ustaz Iskandar Anil tadi, ini lebih tua dari Islam, sudah ada. Lalu kemudian dicarikan dalilnya. Nabi Muhammad itu Tuhan. Dia adalah limpahan Tuhan. Alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una alladzina yubayyi'unaka yubayyi'una Allah. Diperkuat lagi, yadullah, bukan yadu Muhammad. Yadullah fawqa aydihim. Jelek. Lah jadi ittihad saudara kok. Wa ma ramai. Terus siapa yang melontar? Walakinnallaha rama. Allah. Itulah dia. Dalam yang ujung pun Yunani, dalam yang itu pun, yang dalam itu pun, Anda tak bisa sebutkan nanti dalam itu. Maka muncullah menyatu dengan Tuhan, aku adalah Tuhan. Jadi kalau masih ada orang menyembah, berarti ada yang disembah, ada yang syirik. Masih syirik itu. Kalau masih ada yang menyembah, masih syirik. Itu masih tauhid awam itu. Kalau tauhid hakikah itu tauhid cuma satu. Yang ada cuma Allah. Allah Tuhan. Nah, kalau ada ilmu sihir sedikit kan, ambil pisau itu. Adapun ustaz-ustaz yang di An-Nur itu syariat masih itu. Putih kaji itu lagi. Melimpah, memercik, manifestasi. Tidak pernah digunakan kata mencipta. Kenapa tidak ada mencipta? Karena Tuhan tidak mencipta. Tuhan itu hanya melimpah dirinya. Tuhan hanya memercik. Dan dia tidak nampak untuk melihatkan dia ada. Maka alam semesta inilah manifestasi. Cinta tak nampak. Apa manifestasi cinta antum? Antum belikan cincin, antum belikan mobil, antum beli. Itulah manifestasi. Nyambung? Oh, lah jadi. Terus dir. Coba tengok ya. Ini penerapannya dalam kajian. Ini bukan kata-kata saya, langsung saya ambil dari video. Allah itu ruh, Muhammad itu jasad. Allah itu namaku, Muhammad itu tubuhku. Badan saya ini kan dua kan? Ruh dengan jasad. Ruh saya ini Allah. Jasad saya ini Muhammad. Muhammad dengan Allah, inilah dia. Allah itu zat, Muhammad itu sifat, tidak pernah bercerai. Paham? Kalau udah paham yang awal tadi, nyambung ke sini. Dia yang sulit itu kalau tak, itu maka saya mukaddimahnya dari situ. Oh, ini dia. Sifat itu disifati, maka sifat itu zat itu sendiri. Allah roh, Muhammadun jasad.
tapi dia esa. Nah, nampak? Lebih jelas lagi. Kalau Tuhan membeli langgam, kalau Tuhan pergi ke langgam bersama kawan, memang susah agak paham kalau belum sarapan. Sifat itu adalah zat yang disifati Roh Muhammad jasad, tapi dia esa. Esanya di mana? Esa di dalam ikon insan doang. Allah itu pun ini, Muhammad itu pun ini. Nah, inilah dia. Paham? Diri Bapak itu, diri Bapak Ibu, kesempurnaan tajalli memandang diri Allah. Amalan Bapak Ibu namanya amalan makrifat. Wujud keakuan yang beramal. Adapun kajian-kajian yang di sana itu orang syariat. Ustaz Iskandar Aner di UIN itu paling bawah syariat. Ustaz Muhammad Abdi itu agak tinggi sedikit, itu baru tarikat. Kalau yang amalan kita ini yang makrifat tuh. Cuman selama ini karena tak diminta dibuka, maka saya buka. Mana pernah saya buka ini? Kalau bukan yang kalangan khusus, itu maka tak boleh direkam ini. Kalau direkam di sidang. Menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri. Ini Allah, ini Muhammad pada diri, ada dia. La mau yang wujud aja cuma ada Allah. Insan, Muhammad, ma'bud itu satu, penyebutannya saja yang beda. Insan namanya, Muhammad namanya, ma'bud itu yang disembah Allah. Namanya beda, tapi hakikatnya satu. Allah. Jelas? Itulah yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu apa? Penyaksian diri bahwa diri ini Allah, bahwa diri ini Muhammad, bahwa diri ini insan. Itu disebut dengan musyahadah. Bukan musyahadah yang disebut Ustaz Abdi tadi. Itu musyahadah orang tarikat. Ini musyahadah makrifat. Kan tanggung-tanggung. Menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri. Diri yang sudah menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, siapa yang akhir kalamnya begini, inilah yang dakhalal jannah tuh. Inilah yang dakhalal jannah tuh. Adapun la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih ada aku lagi, belum murni tauhid. Kok wangkol lah jadi apa saudara? Jadi kalau masih ada lagi aku, masih ada lagi saya, belum putus tauhid. Asyhadu itu artinya aku bersaksi bahwa Allah, Muhammad, insan, ma'bud, satu, tauhid, tak bisa berbagi. Kalau masih berbagi, masih syirik. Walaupun sholatnya banyak, hitam keningnya ke Makkah, masuk neraka kalau masih belum ikut pengajian ini. Tanggung. Macam mana Allah itu bisa berubah menjadi zat Allah pada diri namanya sir. Zat Allah pada diri ini namanya sir. Sifat Allah pada diri namanya ruh. Sifat Allah pada diri ini namanya ruh. Asma Allah pada diri namanya hati. Asma Allah pada diri ini namanya hati. Af'al Allah pada diri namanya tubuh. Inilah tubuh. Af'al Allah pada diri namanya tubuh. Memandang kesempurnaan wujud Allah. Tunggu dulu, Dir. Woi, Dir, mengacau. Memandang kesempurnaan wujud Allah berupa insan. Sempurnanya itu ada pada
insan. Lalu jamaah pun bertanya, kalau gitu Ustadz Allah dipahami saja, tidak boleh tak boleh ditunjuk Bapak Ibu, tidak boleh ditunjuk, dipahami saja. Paham? Allah cukup, sama-sama paham awak lah. Cukup, hanya dipahami saja. Itulah dia. Kalian sholat, siapa yang kalian sembah itu? Tahu kalian siapa yang disembah itu? Siapa yang menyembah? Nah, sekarang udah bisa jawab kan? Itulah dia. Terus dia. Nah, ini lebih lengkap lagi. Inilah yang puncak ma'rifat. Allah tuh, yang terbalik tuh, dengan Muhammad. Allah tu zat, Muhammad tu sifat. Bercerai. Tak boleh ditunjuk. Nah, ini. Nyatu. Apa? Allah zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Jadi Muhammad sempurnanya ini menjadi insan. Zatnya jadi sir, sifatnya jadi ruh, asma'nya jadi hati, af'alnya jadi tubuh. Memandang kesempurnaan wujud berupa insan. Menyaksikan itu semua, menyadari itu semua ada dalam diri. La maujuda illallah. Insan, Muhammad, ma'bud satu, penyebutannya saja yang berbeda. Paham? Jelas? Sudah sampai ke musyahadah, kesadaran yang sempurna. Terus dir, sekarang kita baru masuk Islam, tadi tak Islam. Syarat berarti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dalam Islam simpel, sederhana, tak ribet, tak jelimet, tak susah, tak payah. Nama yang kita sembah itu siapa? Allah. Lalu kita ini muncul melalui proses apa? Khalaqas samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. 29 kali ulang. Khalaqakum 16 kali ulang. Terus prosesnya tak ada melimpah, tak ada memerci. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi selesai. Nah, itulah di tafsirnya di bawah. Terus daru tasawuf ini dari mana? Kenapa tasawuf ini selalu dikambing hitamkan? Tasawuf ini datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, beserta tabi'in. Lalu kemudian muncul berubah menjadi sebuah gerakan akhlak. Imam Sufyan Ats-Tsauri tahun 161, Imam Ibrahim bin Adham 162, Imam Fudail bin Iyad 187, Imam Al-Muhasibi sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal 246, Imam Abu Yazid Al-Bistami tadi yang disebutkan Ustaz Muhammad Abdi namanya Taifur bin Isa, itu tahun 261, sezaman dengan Imam Muslim. Imam Muslim itu meninggal 261, Imam Abu Yazid itu sezaman. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi 298, Al-Hallaj 309, Junaid dengan Al-Hallaj sezaman. Imam Ash-Shibli 334. Pada fase ini tasawuf hanya sekedar gerakan akhlak, zuhud, wara, gerakan akhlak. Selanjutnya lebih sistematis, mulai ada bukunya. Imam Saraj At-Tusi, nama kitabnya Al-Lumah. Saya beli waktu kuliah di Mesir, ditahqiq oleh Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Imam At-Tusi 378. Lalu kemudian ada namanya Qut Al-Qulub. Imam Al-Ghazali menulis Ihya itu terinspirasi gara-gara baca kitab Qut Al-Qulub. Imam Abu Talib Al-Makki 386, Al-Ghazali 505. Makanya disebut kita dalam akidah Imam Asy'ari
dalam fikih Imam Syafi'i, dalam tasawuf Imam Al-Ghazali. Karena Imam Al-Ghazali matangnya itu dalam. Lalu kemudian proses berikutnya ini mengkristal menjadi sebuah yang lebih spesifik lagi. Imam Ahmad Ar-Rifai 578, Tarikat Rifaiyah. Imam Al-Jilani namanya Tarikat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Ibnu Arabi, nah itulah dia. Ibnu Arabinya Riau. Ustaz. Beliaulah yang mengkaji tentang Imam Ibnu Arabi, dan guru beliau pula Sayyid Najib Al-Attas, Naqwib Al-Attas, itu pun spesialis bidang Ibnu Arabi. 2638. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili 656. Sayyid Ahmad Al-Badawi, Tarekat Ahmadiyah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Ustaz Muhammad Abdi Naqsyabandiyah 791. Syekh Abdul Karim Al-Jili, pelanjut Ibnu Arabi 826. Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, Syekh Muhammad Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu tarekatnya adalah Sammaniyah. Syekh Ahmad Abul Abbas At-Tijani 1230. Ini perjalanan tarekat yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal. Ada yang saya kasih merah, Imam Abu Yazid Al-Bistami, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Al-Jili. Kalau kita membaca karya mereka, lalu kita menemukan sesuatu yang tak terkunyah oleh akal kita, yang kita lakukan dua. Satu, takwil. Dua, boleh jadi kalimat itu maksus, disusupkan ke mereka padahal mereka tak ada menulis. Untuk tahu lebih lengkapnya, tanya ke yang mengkaji tentang itu. Ini apa takwilnya Ustaz? Ini apa takwilnya Ustaz? Ini apakah takwil atau kalimat ini maksus dibuatkan orang, dimasukkan ke kitabnya setelah dia meninggal? Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Mu'tabarah, khusus Perti lebih spesifik lagi. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Sunni Imam Al-Ghazali, dan tarekatnya Naqsyabandi, itu Perti. Jadi yang luar Naqsyabandi itu tak seperti dengan kami. Jadi bukan berarti tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Bahwa dalam zikir itu orang bisa mengalami sesuatu perasaan. Nanti kalau saya kutip pendapat, kalau saya kutip dari pengalaman Syekh Naqsyabandi, itu ahlu bid'ah. Saya kutip dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Apakah Ibnu Taimiyah mengalami sesuatu dalam zikirnya? Kita tengok baik-baik ya. Apa kata dia? Fa innahu qad ya'ridu li ahadihim. Boleh jadi, bisa saja terjadi pada salah seorang mereka, liquwati istila'il wajdi, karena kuatnya rasa, saking kuatnya rasa, wa dzikri, dan kuatnya zikir, minal hal, ketika dia berada dalam hal. Kalau maqam, usaha kita. Kalau hal, Allah mengasihi. Itu beda maqam dengan hal. Saking kuatnya, lalu kita dapat hal, ma yaghibu fihi an nafsihi, sampai dirinya hilang. Saking kuatnya, dia merasa dirinya hilang. Wa ghairihi, dan selainnya pun hilang. Ketika itulah antum dalam keadaan rawan. Pas sedang berzikir, antum merasa diri antum hilang dan yang lain hilang. Yang ada hanya Allah. Dan waktu itu antum berkata, Anal haq. Direkam sama kawan antum. Antum mengaku Allah. Padahal waktu itu antum sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta biasanya cakapnya tak terkontrol. Apa kata dia? Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kira-kira kalimat itu betul apa tidak? Bohong. Maka kalimat itu mesti ditakwil. Fayaghibu bima'budihi, dia gaib, tenggelam dengan yang dia sembah. An ibadatihi,
wa bima'rufihi, dia tenggelam dengan yang dima'rifahnya, yang dikenalnya, an ma'rifatihi, wa bimazkurihi an zikrihi, dia tenggelam dengan yang diingatnya sehingga zikir dan bacaannya pun hilang lenyap, yang ada cuman Allah. Ini kalau saya kutip nih pendapat Imam Asy-Syadzili, aku bid'ah nih, ini orang tarekat nih, ini orang tasawuf nih. Ibnu Taimiyah lah, kalau berani mau bid'ah kalau Ibnu Taimiyah. Bid'ah ke Ibnu Taimiyah. Wa bimaujudihi an, gelam dia maujud, wajibul wujud, sampai yang lain nih hilang. Bisa terjadi. Itu kan tak bisa diceritakan. Saya tak pernah menceritakan pengalaman saya dengan Ustaz Abdi. Ustaz Abdi pun tak pernah bercerita ke saya. Masing-masing sama-sama tahu. Datanglah orang mengaku bisa menengok itu, bisa menengok ini, datang ke UIN. Waktu orang itu cerita, Ustaz kan tak ada bercakap. Air matanya di kantin, meleleh aja air mata. Waktu ditanya, apa yang Ustaz alami? Dia tak cerita. Dia menangis. Karena dia tahu kalau dia ceritakan, lain bunyinya. Bertamu kita ke rumah orang. Lalu kita bilang, jangan buat teh itu manis-manis ya. Saya ini udah kena gula. Kau buat manis-manis buah aja lah. Datang. Buah kata dia itulah. Buah kata dia 2 sendok. Buah kata kita 1 bungkus yang low sugar. Tak bisa. Pengalaman ini bisa saja terjadi bagi orang yang jatuh cinta li ba'dil makhluqin, kepada orang yang dicintai, makhluk. Makanya kalau ditanya Qais ditunjuk laut. Qais, apa yang kau nampak? Ma nazartu illa Laila. Yang kupandang hanya Laila. Kalau jatuh cinta kepada Laila bisa menengok dunia ini Laila, apalagi jatuh cinta kepada yang mencipta Laila. Kama yadhkuruna anna rajulan kana yuhibbu akhar fa alqal mahbubu nafsahu fil yammi. Ada seseorang masuk ke dalam sungai. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fa alqal muhibbu nafsahu khalfahu. Entah ke dia pun ikut juga menceburkan diri ke sungai. Pas ditanya, kenapa kau ikut? Aku tak sadar, aku ikut juga tenggelam. Lupa aku, seakan-akan dia adalah aku dan aku adalah dia. Soulmate. Soul, ruh. Mate, satu ruh. Faqala lahu ana waqa'tu. Faman alladhi awqa'aka? Aku jatuh. Apa yang membuat engkau jatuh? Ghibtu bika anni. Aku hilang, yang ada hanya engkau. Fazanantu annaka anni. Kusangka kau tadi aku. Lalu ketika kau masuk, aku pun ikut masuk. Karena aku sangka kau adalah aku. Aku tak ada, yang ada hanya engkau. Ibnu Taimiyah nih. Dan Ibnu Arabi. Ustaz, sekarang itu masih selevel Ibnu Arabi. Kalau saya ini, dah Ibnu Taimiyah. Raqqaz zujaju wa raqatil khamru wa tashakala. Fatashabahal amru faka'annama khamrun wala qadahun wa ka'annama qadahun wala khamrun. Tak lagi bisa dibedakan mana cawan, mana khamar, karena sudah menyatu. Lukah dalam air atau air dalam lukah. Kok mesti mati lampu mengkaji kok. Wa hadhil hal ta'ridu li katsirin minas salikin. Hal ini, hal kondisi seperti ini bisa terjadi pada salikin. Coba tengok. Salikin, orang yang salik. Salaka yasluku, orang yang salik. Perbuatannya suluk. Hanya orang yang suluk yang bisa mengarami ini. Kalau tidak suluk, tak bisa. Walaisa halan lazimah. Tapi tidak mesti. Tak semua pula yang suluk itu mengalami seperti ini. Likulli salikin walahiyya aidan ghayatun. Dan dia bukan ghayah, bukan tujuan. Jangan bersuluk karena ingin. Kau kenapa bersuluk? Supaya hilang diriku. Sampai aku tak sadar mana aku, mana dia. Bukan.
Makanya di awal itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bal thubutul aqli wal fahmi wal ilmu ma'at tauhidi batinan wa zahiran ka hali nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi akmal min hadza wa atam. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ulama dulu 11 tahun Imam Al-Ghazali kalau dia berjalan 70.000 orang ikut di belakangnya. Umurnya 37 tahun. Ditinggalkannya jabatan jadi rektor di Nizamiyah. Sekarang ada juga yang meninggalkan jabatan rektor, tapi bukan karena muslah, karena ditangkap KPK. Ini ditinggalkan jabatan di Nizamiyah, pergi berkhalwah, bersunyi-sunyi 11 tahun. Sampai zawiyah itu disebut dengan zawiyah Ghazali di Jami' Al-Umawi. Barulah sampai dia kepada ma'rifah. Waktu ditanya dia, sampai engkau ke situ wahai Al-Ghazali? Iya. Yang kau tengok, apa yang kau nampak? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Hanya itulah nampak dia sikit. Dan dia tak pernah terpeleset lidah Imam Al-Ghazali. Maka dianggap sebagai orang yang mampu mengkombinasikan, mempertemukan antara syariat dengan hakikat tarikat ma'rifat. Jadi kalau ada orang tersalah, anal haq sekali cuman, subhani sekali cuman, Allah fi jubbati sekali cuman, 10 tahun dia berkhalwah, sekali cuman tersilap. Itu pun waktu dia dalam keadaan fana. Ini asal ceramah salah, asal ceramah salah. Itu bukan fana, itu pano. Jadi Majelis Ulama Indonesia perlu membuat acuan. Kita mau dari pertemuan dua guru besar kita, keluarlah acuan-acuan yang akan menjadi patokan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PRT, Al-Jamiatul Wasliyah untuk membuat acuan supaya jangan sampai umat ini tersesatkan. Saya khawatir nanti orang tak mau lagi datang pengajian. Kenapa? Itu syariat aja, itu kulit-kulit kitab itu. Dianggapnya ini yang paling tinggi. Kalau taklid tidak begini, itu tak masuk surga. Terakhir. Muhammadiyah, NU, PRT, Al-Wasliyah, MUI menetapkan referensi tasawuf untuk kajian masyarakat umum. Yang paling rendah berbahasa Indonesia, tasawuf Buya Hamka. Karena Buya Hamka pun membaca ini ketika dia sedang di penjara. Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Muqarrar kami waktu di pondok dulu, ringkasan Ihya Ulumuddin. Kalau Ihya terlalu berat, mukaddimahnya ini. Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Maki. 2. Kajian tasawuf falsafi hanya dikaji kalangan khawas, awam khawas. Siapa itu? Mampu baca kitab dengan baik, mursyid yang faqih dan alim. Siapa itu? Nah, maka saya selalu kok ditanya, kemanalah kami belajar? Alhamdulillah, guru-guru kita ada. Antum kalau mau belajar tasawuf Arabi tentang Abdul Karim Al-Jili, insan kamil, ada spesialis-spesialisnya bidangnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.